Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini datang dari Mbak Anita yang sebelumnya pernah menceritakan tentang hantu muka rata itu ya. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, jumpa lagi dengan saya Anita. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari sepupu saya yang hampir saja dijadikan tumbal pesugihan oleh tetangganya. Sebut saja namanya Anton. Anton ini tinggal di daerah Malang. Di sana dia mempunyai seorang tetangga yang sukses menjadi pengusaha jamu, dan keluarganya akhirnya pindah ke Jawa Tengah. Pada suatu hari, si Anton membutuhkan pekerjaan, dan dia mencoba menghubungi keluarga pengusaha jamu tersebut, yang beberapa orang masih tinggal di dekat rumahnya. Setelah mendapat izin untuk bisa bekerja di perusahaan jamu tersebut, berangkatlah si Anton ke Jawa Tengah. Sesampainya di sana, semua berjalan lancar dan wajar-wajar saja. Pegawai-pegawai lainnya juga baik dan ramah. Pada suatu hari, si Anton ini diminta oleh tetangganya, yakni bos pengusaha jamu tersebut, untuk menjaga rumahnya. Karena si bos dan seluruh keluarganya akan pergi keluar kota selama 3 hari. Dengan tidak ada rasa curiga, Anton melakukan tugas itu. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah mempersiapkan tempat di mana Anton harus tidur, yaitu di sofa depan TV. Dan mereka juga mempersiapkan segala jenis makanan. Semuanya terlihat wajar dan biasa saja. Sampai akhirnya, saat hampir tengah malam, Anton merasakan malam itu sangat gerah. Lalu dia pindah tidur di lantai. Anton mematikan lampu, tapi tetap menyalakan TV-nya. Tapi anehnya menurut Anton, malam itu banyak sekali bayangan yang mondar-mandir, dan seolah-olah ada yang melayang juga. Aktivitas terjadi di ruang tamu itu dan mengganggu dirinya. Itu membuat Anton tidak nyaman. Anton tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai suatu ketika dia curiga dengan guci besar yang berada di samping televisi. Seolah-olah makhluk-makhluk yang berseliweran itu muncul dan menghilang di dalam guci tersebut. Akhirnya si Anton ingin tahu. Dengan rasa penasaran, dia mendekati guci itu, lalu merogohkan tangannya ke dalam guci tersebut. Dia memegang sesuatu di dalam guci tersebut, dan diambillah benda tersebut. Ternyata benda itu adalah bunga-bunga sesajen dengan berbagai jenis bunga. Ada bunga yang masih segar, dan ada pula bunga yang sudah mengering. Banyak sekali di dalam guci itu. Anton tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan maksud dari adanya bunga-bunga sesajen itu di dalam guci. Sampai akhirnya si Anton tidak bisa tidur sampai pagi. Tiba-tiba siangnya sang bos dan keluarganya pulang ke rumah. Padahal dia bilang kalau akan pergi selama 3 hari. Tapi aneh, baru semalam pergi kok sudah kembali lagi. Dan anehnya lagi, si bos ini langsung memberhentikan Anton dengan mendadak tanpa sebab. Anton langsung diberi uang saku
dan disuruh pulang oleh si bos. Anton merasa aneh karena tidak merasa melakukan kesalahan. Namun dia tidak punya keberanian untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat si Anton berpamitan pada teman-temannya, mereka semua heran dan bertanya-tanya. Hingga beberapa orang teman berusaha bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan jujur, Anton menceritakan kejadian terakhir yang dialaminya secara keseluruhan. Dan akhirnya, beberapa orang temannya itu mengatakan harusnya si Anton bersyukur bahwa dia sudah terhindar dari rencana untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal pesugihan. Temannya itu menceritakan bahwa selama ini sudah ada beberapa orang dari teman-teman mereka yang dijadikan tumbal oleh majikan. Dengan modus yang sama, mereka sakit setelah dimintai tolong untuk menjaga rumah si bos. Dan setelah sakit, mereka meninggal dalam beberapa hari. Anehnya, sejak kematian pegawai-pegawainya itu, perekonomian keluarga si korban itu ditanggung oleh si bos. Bahkan sampai biaya sekolah anaknya pun juga dipenuhi oleh si bos. Sejak kejadian itu, Anton pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu Malang. Dan sejak kejadian itu, keluarga si bos yang ada di Malang tidak mau lagi berhubungan dengan Anton. Padahal si Anton ini hanya ingin bersilaturahmi atau sekedar menanyakan kabar saja. Mungkin mereka malu, atau mungkin saja mereka marah karena sudah ketahuan dengan apa yang dilakukannya pada si Anton. Apalagi mereka gagal. Itulah cerita dari saya hari ini. Nanti kalau ada waktu, saya akan menceritakan kisah yang lainnya. Terima kasih banyak untuk Bang Chow Sing Sing yang sudah membawakan cerita ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan dihindarkan dari segala malapetaka. Amin. Oke, terima kasih kepada Mbak Anita yang sudah mengirimkan kisah mistisnya kepada kami podcast Horror Next Story. Bukan Mbak Anita ya, sepupunya. Tapi ada poin penting yang saya ingin tanyakan dalam cerita ini. Itu kan anak buahnya si bos itu kan ada yang tahu. Maksudnya itu tahu lah ya, kalau si bos ini menggunakan pesugihan ya. Tapi kenapa kok masih masih bekerja di sana gitu loh. Kenapa nggak cari pekerjaan lainnya aja? Ya itu aja sih yang agak ganjil gitu. Kenapa si anak buahnya ini tetap bertahan di sana. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya malam ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.